Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 2017-2010-75 dari kelas 2 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan membuat video mereview jurnal tentang materi rasionalisme dan empirisme. Review jurnal pertama, judul Rasionalisme dan Empirisme, Kontribusi dan Dampaknya pada Perkembangan Filsafat Matematika. Penulis Teddy Mahmud, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Tahun 2011, volume 8 nomor 1, halaman 113 sampai 124, kata kunci rasionalisme, empirisme, filsafat matematika. Pandangan penulis. Dalam kajian ini akan dipaparkan mengenai pandangan aliran rasionalisme dan empirisme terkait dengan pemerolehan pengetahuan. Untuk melengkapi uraian ini, akan disertakan juga pandangan dari beberapa tokoh yang mewakili masing-masing aliran tersebut, yang diharapkan akan mampu menampilkan pandangan-pandangan aliran-aliran tadi secara komprehensif, khususnya dalam mendeskripsikan peran aliran ini dalam konteks kontribusi dan dampaknya pada perkembangan filsafat matematik. Abstrak. Secara epistemologis, paling tidak ada dua aliran filsafat pengetahuan yang berkembang mengkaji tentang bagaimana timbulnya, prosedur, dan apa yang disebut kebenaran itu, yakni aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran ini berkontribusi terhadap perkembangan filsafat matematika. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Sementara pada kutub yang lain, empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Dua aliran tersebut di atas berbeda dalam hal status penalaran tentang ide-ide, tetapi terdapat kesamaan dan kesepakatan dalam pernyataan filosofis tentang matematika. Baik kaum rasionalis maupun empiris memandang matematika berhubungan dengan besaran-besaran fisik atau objek-objek yang diperluas. Objek-objek ini dialami secara empirik. Demikian pula, seorang empiris akan sepakat dengan rasionalis bahwa setelah ide-ide yang relevan didapatkan, maka pemerolehan pengetahuan matematis akan bersifat independen dari sebarang pengalaman yang lebih lanjut. Review jurnal kedua, judul Rasionalisme dan Empirisme dalam Filsafat Ontologi. Penulis Muhammad Agus Nur Rahman, dosen tetap di STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah. Tahun 2020, volume ke-9, halaman 19-34, kata kunci rasionalisme, empirisme, filsafat ontologi. Pandangan penulis. Pembahasan filsafat terbagi atas 3 objek pendekatan, yaitu pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membicarakan tentang hakikat, objek, dan struktur filsafat. Epistemologi membahas cara memperoleh dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat, sedangkan aksiologi mendiskusikan masalah kegunaan filsafat dan cara filsafat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Fokus pembahasan artikel ini adalah pada bidang ontologi. Ontologi sendiri terbagi atas 3 konsentrasi pembahasan, yaitu teologi, kosmologi, dan psikologi. Ketiga pokok bahasan ilmu ini memiliki integrasi untuk memberi pemahaman kepada manusia bagaimana menganalisis tentang hakikat yang ada atau metafisik melalui jalan empiris dan rasional. Abstrak. Pembahasan ontologi dalam artikel ini dikonsentrasikan pada menjadi esensial, yang penerapannya mengarah pada 3 pembahasan utama, yaitu esensi ilmu, hukum kausalitas, dan potensi. Pertama, hakikat makhluk adalah keterpaduan antara hakikat ilmu dan alam semesta fisik atau kosmos yang terbentuk secara otomatis. Kedua, hukum kausalitas bersifat mutlak yang kebal dari segala penyimpangan seperti dalam pengertian determinisme kausal atau kausalitas absolut. Di sisi lain, ia mempertahankan prinsip alam dan fenomenanya diatur oleh Tuhan.
Ketiga, manusia adalah makhluk yang berkembang karena dipengaruhi oleh alam dan masyarakat. Dalam perkembangannya, manusia cenderung religius. Kecenderungan ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu kecenderungan menjadi orang baik dan kecenderungan menjadi orang jahat. Kecenderungan religius adalah kecenderungan untuk menjadi baik. Perbandingan kedua jurnal. Jurnal pertama yang dibahas dalam jurnal ini dibagi dalam dua bagian utama, yakni pengertian rasionalisme dan empirisme, perbedaan dan kesamaan rasionalisme dan empirisme, serta kontribusi dan dampaknya pada perkembangan filsafat matematika. Sedangkan pada jurnal kedua yang dibahas dalam jurnal ini antara lain yaitu tentang penjelasan filsafat, hakikat ilmu filsafat, hubungan kausalitas atau sebab akibat, potensi-potensi manusia atau fitrah manusia. Pada jurnal pertama, kalau jurnal ini lebih berkonsentrasi terhadap filsafat matematika, sedangkan jurnal kedua lebih berkonsentrasi kepada filsafat ontologi. Pada jurnal pertama, kelebihannya yaitu penjelasannya cukup gamblang mengenai pembahasan materi rasionalisme dan empirisme itu sendiri. Sedangkan pada jurnal kedua, kelebihannya dari segi isi cukup lengkap. Secara rinci dijelaskan mengenai penerapan filsafat ontologi itu terhadap hakikat ilmu filsafat, hubungan kausalitas atau sebab akibat, potensi-potensi manusia atau fitrah manusia, dan juga terdapat kesimpulan di akhir pembahasan. Kekurangan pada jurnal pertama tidak diberikan catatan kaki sehingga pembaca tidak bisa tahu teori tersebut dikutip dari mana dan tidak ada kesimpulan di akhir pembahasan. Kekurangan jurnal kedua juga tidak terdapat catatan kaki, dan menurut saya sebelum ke pengaplikasian rasionalisme dan empirisme terhadap filsafat ontologi akan lebih baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjabaran rasionalisme dan empirisme itu sendiri.